Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin, tsumma ja'ala lahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Ermol TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa tidak bosan-bosan bersyukur, memuji Allah atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada satu daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa seizin Beliau. Begitu pula dengan hidup kita, tidak ada satupun aktivitas kita itu yang tanpa pengawasan Allah dan atas izinnya. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga untuk keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap dapat meladani beliau dalam segala aspek kehidupan. Kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, hingga kehidupan bernegara. Sehingga dengan salawat kepada Nabi, kita dapat meladani beliau. Yang kedua, kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ermol TV yang berbahagia, di awal pembuka kultum ini kami membacakan ayat suci Al-Quran yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur, kata Allah, akan ditambah nikmat itu. Tapi kalau kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Tentu kita menjadi pilihan, akan bersyukur atau kita menjadi kufur. Semua ada di pilihan kita. Kata syukur perlu dimaknai lebih dengan bagaimana setiap muslim harus membuka diri dan menampakkan segala kenikmatan tanpa ada upaya untuk menutupi atau menyembunyikan dari kepentingan pribadi. Membuka dan menampakkan nikmat Allah bisa dilakukan dengan memberi sebagian nikmat itu kepada orang lain, atau kita tidak ingin juga disebut dengan kikir, atau kikir itu dengan kata lain bagian dari kufur. Itu menjadi pilihan kita. Di awal tadi kami tegaskan, memilih kita untuk bersyukur, Allah tambah nikmat kita, atau kita memilih untuk mengkufurinya dengan sifat kikir. Jamaah, jadi hakikatnya syukur adalah menampakkan nikmat yang Allah karuniakan dengan cara mempergunakan di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Gerakan-gerakan untuk membiasakan diri dalam bersyukur kepada Allah seharusnya menjadi gerakan bersama dalam sebuah komunitas yang lebih besar. Kalau sudah di satu komunitas yang lebih besar mengimplementasikan rasa syukur, maka yang kemudian muncul adalah bagaimana sifat altruistik dalam ilmu psikologi. Bagaimana memberi tanpa melihat, memandang golongan dan dari mana dia berasal. Ini menjadi penting, bagaimana syukur tidak hanya sekedar melafazkan alhamdulillah. Karena kalimah itu hanya untuk menjadi konsumsi pribadi. Tapi syukur yang lebih penting adalah bagaimana menularkan syukur dalam lingkungan yang lebih besar, sehingga mengasihi, menyayangi yang lebih banyak, sehingga mewujudkan kita menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Tidak hanya Islam yang rahmatan lil alamin, tapi kita juga bisa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di tengah krisis masyarakat yang modern ini, terkadang syukur ini sulit untuk dilaksanakan. Karena
Kadang-kadang kita merasa apa yang kita miliki saja masih kurang. Bagaimana kita mau memberi pada orang lain? Terkadang mata hati kita dibutakan dengan apa yang kita inginkan. Padahal sejatinya diri kita ini tidak ada. Begitu juga dengan apa yang kita miliki. Bagaimana Allah, bagaimana kita. Gerakan untuk membiasakan rasa syukur atas nikmat Tuhan seharusnya menjadi gerakan bersama. Di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat, di organisasi kita, di lingkungan kita. Maka dengan demikian jika potensi ini digerakkan, digali, maka akan mewujudkan sebuah potensi yang ideal. Akan mewujudkan insan kamil di setiap anggotanya. Ini jarang dan langka. Kadang orang bersyukur masih bersifat individual. Padahal kalau ini menjadi sebuah gerakan bersyukur bersama, maka terwujudlah apa yang disebut dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang gemah ripah loh jinawi, yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Pemirsa, dalam mewujudkan rasa syukur kepada Allah, ini lebih mencerminkan pada dimensi psikologis sebagai jawaban atas krisis makna hidup yang menimpa manusia modern. Menjadikan perilaku syukur sebagai spirit untuk perubahan gaya hidup yang hedonis menjadi pribadi yang altruis. Syukur merupakan pengembangan dari fitrah manusia. Karena sejatinya manusia dibekali rasa bersyukur. Apa contohnya? Begitu manusia lahir, apa ada yang tertawa? Hampir tidak pernah ditemukan kasusnya. Begitu bayi lahir, yang pertama diucapkan, diekspresikan adalah nangis. Begitu pula dengan orang tuanya. Dengan keluarga yang mendapatkan bayi itu, menangis. Apa arti dari tangisan itu? Bersyukur mendapatkan keturunan, dikaruniai. Begitu pula ketika manusia ditinggal menghadap ke ilahi Robbi, keluarga menangis. Menangis sedih, iya, tapi tetap bersabar. Di samping bersabar, pasti ada bersyukur. Karena merasakan, menemukan bahwa keluarga yang ditinggalkan kembali dengan husnul khotimah. Bersyukur. Karena tidak semua orang bisa mengalami itu. Maka, pemirsa, syukur itu menjadi fitrah bagi manusia. Siapapun harus menjadikan jiwanya itu untuk senantiasa bersyukur. Kalau dia bersyukur, maka tidak hanya untuk dirinya rasa syukur itu, tapi dia harus menjadikan syukur itu sebagai catatan untuk juga bagaimana bisa memberi kepada orang lain. Maka sesungguhnya dari bersyukur itu akan ketemu sebuah nilai empati, lebih dari sekedar simpati. Karena dalam empati kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kesusahan orang lain. Tapi lepas daripada itu, empati adalah bagaimana bisa membangkitkan orang, memerdekakan orang, membangkitkan semangatnya, menghidupkan kembali dia, agar dia juga bisa merasakan rasanya bersyukur atas hidup yang telah dia jalani. Maka tidak ada alasan lain bagaimana syukur itu harus melekat dalam diri manusia. Sehingga syukur adalah terapi yang mujarab untuk menjadikan seorang pribadi yang baik, yang taat, yang punya rasa untuk mengutamakan orang lain, dan senang berbagi kebaikan kepada sesama tanpa membedakan latar belakang kehidupan. Perilaku syukur merupakan salah satu bentuk kecerdasan spiritual, spiritual quotient atau spiritual intelligence, yang bisa memberikan energi maha dahsyat bagi manusia dalam memperoleh ketenangan, kedamaian, ketentraman.
Bayangkan betapa leganya kita begitu bisa memberikan orang lain penghidupan, begitu bisa melepaskan orang lain dari dahaga yang dia rasakan. Nikmat sekali. Memberi perbukaan misalnya, bagian dari bukti syukur kita sudah diberikan kekuatan, keluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Energi ini membuat manusia menjadi tegar dan kuat. Orang yang banyak bersyukur, maka hidupnya akan semakin punya energi untuk senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga dia akan terus bekerja, dia akan terus berupaya mencari ridho Allah untuk berusaha mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang lain. Tidak mesti harus materi. Kemudian dimensi psikologis yang lain dalam syukur juga terdapat psikologi emosional. Bagaimana dimensi emosional ini secara psikologis? Ya, ini terkait dengan ego atau sifat keakuan yang melekat dalam diri manusia dan menjadi pemicu dari lahirnya ambisi-ambisi yang berlebihan. Struktur ego yang melekat dalam setiap diri manusia bisa membawa malapetaka di masa-masa depan yang akan datang bagi manusia itu sendiri. Sekali dia terjebak dalam egonya karena selalu tidak merasa puas dan terhadap nikmat dan karunia Tuhan yang diberikan, ketika itulah ego mengendalikan emosi dan perasaan menolak kebersyukuran, dan disitulah ego akan mengendalikan dirinya, mengendalikan hidupnya, terus merasa berkurang. Kecerdasan dalam bersyukur harus terus diasah, karena sesungguhnya pemirsa, baju yang dipakai hanya akan berganti dengan kain kafan. Jabatan yang diemban akan berganti dengan tanah. Kendaraan, barang mewah yang kita tumpangi akan berganti dengan kendaraan manusia yang digotong dengan keranda. Semua hanyalah sementara. Maka kalau kita tidak bersyukur, maka semua menjadi sia-sia. Tidak ada guna. Maka menjadi penting mengasah spiritual, mengasah emosional kita dengan rasa bersyukur. Yang ketiga, dalam dimensi psikologi, bersyukur memiliki dimensi sosial. Tadi kami sebutkan dua kajian psikologis, yaitu altruisme dan empati. Keduanya punya nilai-nilai yang baik. Dalam psikologi positif, bagaimana altruisme, memberi orang lain, berempati kepada orang lain, tanpa didasari harus berdasarkan sama golongannya, tapi kepada siapa yang membutuhkan. Peka dia terhadap lingkungan, melihat kondisi sulit di tengah masyarakat, lingkungan sekitarnya. Dia tidak akan berhenti untuk terus menebar kebaikan. Sehingga disebutkan dalam suatu riwayat, para sahabat tidak akan dia bisa tidur tenang, nyenyak, kalau tetangganya masih ada yang kelaparan. Tidak akan dia diberkahi oleh Allah. Maka pemirsa, apa yang kita miliki hari ini, syukuri. Tentu bersyukur bukan dalam dimensi untuk kita berpasrah. Pepatah Bengkulu banyak menyebutkan ikan sejerek, berai secupek, madar. Kalau ini diartikan sebagai sebuah kepasrahan, maka menjadi salah. Tapi kalau ini diartikan secara positif, maknanya bahwa orang Bengkulu itu pekerja keras. Karena apa? Dia belum akan berhenti untuk istirahat kalau dia belum mendapatkan sesuap nasi atau secupak beras, ikan sejerek. Dalam psikologi indigenous, makna ini punya makna yang dalam, bahwa orang Bengkulu punya daya juang yang tangguh. Dia tidak akan pernah berhenti untuk madar itu kalau belum mendapatkan ikan sejerek dan berai secupak.
Ini maknanya, bahwa dia akan terus berusaha. Begitu dia sudah dapatkan, apa dia istirahat? Tidak. Dia tidak akan pernah berhenti sampai dia madar ke pangkuan ilahi Rabbi. Dalam maknanya. Maka patutlah kita dan berbangga sebagai masyarakat Bengkulu. Sehingga kekuatan syukur ternyata tidak hanya berpengaruh pada aspek keberimanan seseorang, tapi juga meluas pada aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat. Sehingga dengan nilai-nilai kesyukuran itu, dia bisa melekat dalam dirinya kehadiran Tuhan yang sudah ditempa dengan nilai-nilai keimanan yang kuat. Orang-orang yang memiliki tradisi kuat dalam bersyukur kepada Tuhan mampu menyelami jiwa dan batin orang lain dengan penuh empati. Meskipun tidak memiliki banyak harta, orang yang bersyukur cenderung lebih dermawan dan rendah hati dibandingkan orang-orang yang kaya. Jika terapi bersyukur bisa diimplementasikan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, hingga bernegara, maka pada gilirannya akan membentuk generasi yang altruis dan soleh secara sosial. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Selamat berbuka puasa dan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.